Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bilang di kiri kanan, cintailah firman, karena firman adalah Allah sendiri. Amin. Ambil Alkitab saudara, katakan begini: saya menerima firman Allah dari pengajaran pagi hari ini, tanpa interupsi dan hambatan dari kuasa gelap manapun, dalam nama Yesus. Angkat Alkitab saudara, katakan bersama saya. 2, 3. Ini adalah Alkitab saya. Saya adalah apa yang saya tertulis. Saya memiliki apa yang tertulis. Saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiran saya siap, hatiku peka. Saya takkan pernah sama lagi, dalam nama Yesus. Amin. Bilang di kiri kanan, berbuah-buahlah. Haleluya. Amin. 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 Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pagi hari ini kita sedang akan berbicara tentang apa di sini saudara kalian? 2025-2034 adalah waktu darurat bagi gereja Tuhan. Nah saudara yang kasih, kita bikin saja lebih kurang 10 tahun ke depan. Nah, sudah dari 2000 awal kita sudah deklarasikan 2021, 2031 kita bikin di ujung 2034. Karena oke, nanti saya terangkan saudara alasannya, tapi intinya bahwa kita ada di 2025, 2024 adalah waktu darurat. Nah, untuk waktu darurat kita harus punya pemahaman seperti ini. Bisa kita lihat tema kita pagi hari ini bilang apa saudara? Neraka yang kekal, surga temporer. Saudara yang ngasih pengajaran ini belum banyak orang mengajarkannya. Tapi saya mengajarkan bukan karena saya mimpi salah, saudara kekasih, makan salah atau pulang dari Australia lalu saya bergaya harus ngajar yang bukan-bukan, tidak. Tapi inilah prinsip-prinsip kebenaran. Kalau saudara ikuti pengajaran yang saya berikan, sudah seri yang ketiga hari ini, maka semuanya dasar firman Allah sangat jelas. Oke? Semua firman yang kita bagikan dapat diolah, dipahami, dapat diselidiki. Umat Tuhan, siapakah yang masuk neraka? Itu pertanyaan. Banyak orang lebih suka bicara tentang surga daripada neraka. Padahal neraka itu bersifat kekal. Surga bersifat sementara. Dia bicara yang sementara. Kita yang bicara sementara. Bicara yang kekal yaitu neraka. Kita mesti paham ini. Supaya jangan sampai kita ke sana. Gara-gara saudara berpikir ada banyak bintang film dan artis sana. Belum tentu juga saudara. Itu hanya cerita. Banyak artis-artis cinta Tuhan. Haleluya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengajarkan realitas neraka itu kekal. Hell is real. Ya. Neraka itu real and eternal. Kekal dan ada. Karena itu siapa yang masuk? Ini pertanyaan yang sangat penting. Yang pertama, neraka adalah nyata kekal. Matius 25 ayat 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang apa saudara? Kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Bukan surga kekal. Apa? Hidup kekal. Saudara mesti bedakan ini. Nah umat Tuhan, Wahyu pasalnya yang ke-10, 20 ayat 10 dikatakan, iblis binatang, nabi palsu disiksa siang dan malam sampai berapa lama? Selama-lamanya di neraka itu. Jadi neraka bukanlah sekadar kiasan, tapi tempat nyata, penuh api, kegelapan, dan penderitaan tanpa akhir. Anda bisa bayangkan menderita tanpa akhir. Nah, kalau di situ ada orang-orang saudara, yang saudara kasih, yang saudara sayangi, Anda bisa bayangkan betapa kita harus mewartakan Injil dari sekarang. Betul ya saudara? Dan jangan sampai orang-orang kita kasih, cintai, mereka ada di sana bersama dengan sang iblis. Neraka bukan untuk manusia, untuk sang pemberontak. Tapi kalau dia mempengaruhi orang banyak untuk mengikuti dia, dan akibatnya banyak orang yang bergabung ke sana. Jadi neraka itu bukan tempat yang sekedar kiasan. Itu hanya, itu kan api penyucian. No, saudara, neraka itu bukan api penyucian. Neraka itu api penderitaan. Ya. Nah umat Tuhan itu nyata.
Lukas pasal 16 menjelaskan kepada kita beberapa ayat mulai ayat 23, saudara lihat. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan. Dan sementara ia menderita sengsara di mana, saudara? Alam maut, hell, neraka. Ia memandang ke atas dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Haleluya. Saudara bisa lihat Lazarus yang bau borok, busuk, tapi sekarang sudah penuh kemuliaan. Saudara yang kasih. Next. Lalu ia berseru, orang kaya berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab apa? Aku sangat kesakitan dalam. Anda bisa bilang, sudah. Kalau dalam api terbakar, ya selesai. Tapi ini dalam api hidup-hidup, saudara yang ngasih. Nah, kalau kamu pernah goreng ikan hidup-hidup, satu kali kita masuk neraka juga digoreng di sana hidup-hidup. Bukan ikan saja yang digoreng. Ikan bilang beta kena goreng hanya sementara, tapi lu kena nanti selama-lamanya. Lebih lu bertobat dari mencuri saya. Nah. Next. Tetapi Abraham berkata, anak, saudara, anak tapi masuk di mana? Ini anak Abraham yang menyeleweng, saudara ya. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Next. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami. Ya. Jadi kalau ibu-ibu yang melihat anak yang masuk neraka, kan biasa ibu-ibu itu belas kasihan dengan anak, toh? Anak tuh minum mabuk, lakukan kesalahan juta. Soalnya anak berpulang perjamuan. Nah, bela anaknya. Nah, sekarang anaknya sudah masuk neraka, ibu-ibu dari belakang bawaan makanan, nggak bisa, saudara, terlalu jauh. Sekarang saatnya kita bereskan mereka. Amen. Amen. Kalau kamu membela anakmu sekarang, besok-besok kamu akan bayar pengacara untuk membela kesalahan dia. Percayalah. Ini orang terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Kesakitan, menderita. Di neraka alam maut orang menderita sengsara. Sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dan terbentang jurang yang tak terseberangi untuk selamanya. Gak ada orang bisa, saudara kasih datang ke sana, kasih dia air sedikit dulu. Gak ada, saudara. Ini kasihan dia sudah, waktu dulu saya suka ambil air dari rumahnya. Sekarang kasihan dia masuk neraka. Nih saya bawa. No, gak bisa lagi, saudara. Gak ada kesempatan balas budi. Sekarang kalau mau balas, balaslah budi itu dari sekarang. Walaupun balas budi tidak terbayar, tapi paling tidak ada upaya untuk memulai. Haleluya. Nah, umat Tuhan, yang kedua, iblis dan malaikatnya akan masuk neraka. Matius pasal 25 ayat 41. Nyala dari harapanku, hai kamu orang terkutuk, masuklah ke dalam api yang kekal yang tersedia. Untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Ternyata ada orang yang terkutuk, yang melawan Tuhan, gabung sama iblis dan malaikatnya di neraka sana. Yang ketiga, orang yang menolak Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Baca bersama saya, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sudah lihat, ini soal percaya saja. Soal percaya saja itu menentukan nasib selamat untuk selamanya, bahagia untuk selamanya, atau terkutuk dan neraka menderita selamanya hanya karena percaya. Ayat 9 berkata, ayat 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 berkata, perhatikan, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan kuasanya. Itulah sebabnya mengapa kita harus menginjil. Mengapa kita harus memberitakan Injil. Kupang Go ada untuk membawa orang keluar dari neraka. Saudara mesti tahu itu. Kita harus menginjil mereka. Kita berusaha. Kupang Go adalah di balik Kupang Wise, Kupang Prosperity, Kupang Healthy.
Orang dapat makan tapi terima Injil. Saudara lihat tadi ada bagus. Saudara jangan hanya, wih mama, kita doakan mama Febri supaya kuat. Saudara juga harus join. Ya. Jadi jangan hanya bisa doa. Join sama mami. Datang, tiap Jumat saudara orang datang. Nah, kita lagi evaluasi. Supaya nanti jiwa-jiwa baru lebih banyak datang. Ya. Kita tidak kasih orang makan murah, bukan. Sehingga jadi pelanggan makan murah, bukan. Tapi kita mewartakan Injil kepada mereka. Nah, saudara yang kasih, ya, kita kabarkan Injil kepada mereka. Ya. Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Harus. Ya. Mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil itu dikatakan akan dihukum dalam kebinasaan kekal. Ya, jadi menolak Injil sama dengan menolak keselamatan. Atau sama dengan menolak jalan menuju surga. Saudara yang kasih, itulah sebabnya kita mesti bekerja keras. Saudara jangan pernah lewatkan seorang pun ketika saudara berjumpa dengan mereka. Paling tidak saudara mulai mengarahkan kepada mereka. Kita memang tidak bisa radikal. Bisa kemungkinan kalau Roh Kudus memang membawa kita ke sana. Tapi paling tidak saudara kasih, kita harus bisa menabur Injil. Karena Injil adalah benih keselamatan. Injil adalah apa saudara? The seed of salvation, which is the gospel. Injil adalah benih keselamatan. Jadi saudara mulai menanam benih. Ada orang, misalnya saya diinjili beberapa orang. Kakak saya injili, hamba Tuhan dibawa injili. Lalu hamba Tuhan datang khotbah di KKR. Saya terima Tuhan Yesus. Nah hamba Tuhan di KKR kalau dia tidak tahu, dia bilang, woi ribuan orang. Saya berkhotbah, orang lain bertobat. Dia hanya berpikir dia berkhotbah. Tapi ada orang lain yang sebelumnya dari SD, kepala sekolah saya tiap hari injili saya. Kenapa? Karena benih itu ditanam. Apalagi kalau dia dengar-dengar, disiram. Maka saatnya akan menghasilkan buah keselamatan. Makanya kita mesti rajin. Bilang kiri kanan, rajin bagikan benih keselamatan. Come on. Paling sedikit saudara taruh. Kasih tahu, kasih ingat kepada dia. Hidup ini tidak berakhir sampai di sini. Paling tidak kita mesti mati. Nah paling tidak dia, mesti mati. Iya. Tetapi, di situ sudah bisa bangun. Oke? Nah, kita lihat yang keempat. Orang yang hidup dalam dosa tanpa pertobatan. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang banci, pemburit. Ayat 10. Orang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara bisa lihat di situ? Mulai ayat yang ke-6. Dia bilang tidak tahukah kamu? Artinya mereka mungkin belum tahu atau sengaja tidak tahu. Dia bilang bahwa orang yang tidak adil. Makanya saudara kasih, ketidakadilan adalah masalah yang sangat kompleks di tengah-tengah masyarakat. Kalau itu untuk kebaikan saya, keuntungan saya berlaku apa? Adil. Tapi kalau itu merugikan saya, membuat saya terdesak, membuat saya tidak bisa bikin apa-apa, maka saya tidak melakukan keadilan. Jadi Departemen Keadilan yang tidak adil, saudara bisa saja itu terjadi. Ya. Mereka bilang kalau kamu mau menang perkara sapimu yang 20 juta hilang, kamu harus siapkan 40 juta untuk menang perkara. Nah, sudah hilang 20 juta sapi satu ekor, mau menang di pengadilan harus siapkan berapa? 40. Jadi total kerugiannya berapa? Lebih baik itu 40 juta beli lagi satu pasang yang baru. Dia beranak. Tapi saudara itulah ketidakadilan terjadi di mana-mana. Dan saudara pikir itu baik, lihat tuh. Makanya katakan, adil dimulai dari saya. Come on. Jangan bilang orang lain semua sama. Orang lain kan sama. Tapi kamu beda kan? Tidak apa-apa. Saya bisa beda. Haleluya. Kemudian saudara kasih itu diuraikan lagi, tidak adil, tidak benar. Jangan sesat dia bilang. Orang cabul. Nah, saudara mengerti percabulan, berhala, berzina, banci atau pemburit. Banci atau pemburit ini banyak, ini sekarang menonjol. Mesti diterangkan banci atau pemburit. Banci pemburit itu mirip-mirip saudara. Kalau banci itu saudara tahu ya banci ya. Ya, banci itu hormon perempuan lebih banyak saudara ya. Hormon perempuan lebih banyak. Jadi dia laki-laki tapi kelihatannya saudara perempuan. Omongnya semuanya bahkan
Dia pakai kukur sini semuanya warna-warni, saudara kasih. Bahkan saudara lihat kalau MC yang model meme-meme, saudara kasih, ya. Di sini muka laki-laki, sini muka perempuan, saudara kasih, ya. Nah, pemburit itu adalah homoseksual. Ini semua adalah hal yang akan menghalangi kita. Kita semua harus waspada. Karena ini spirit seperti ini akan bisa merawat kita. Saya berdoa darah Yesus melepaskan kita. Amen. Kita melakukan pertobatan. Kita semua lakukan. Jaga diri kita baik-baik. Kenapa? Ini membahayakan kita. Bahkan di situ katakan orang pencuri. Pencuri waktu, pencuri perhatian, saudara kasih. Pencuri kasih sayang semua. Pokoknya yang pencuri-pencuri semua, saudara kasih. Ya. Bahkan saudara orang kikir, nanti akan diuraikan lagi. Pemabuk, pemfitnah, penipu, semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Bahkan orang cabul, penyembah berhala, pezina, banci, pemburit, pencuri, pemalas, pemabuk, pemfitnah, masuk juga saudara. Tidak mendapat bagian dalam gospel. Ada orang gospel, gosip pelan-pelan. Saudara, nggak boleh saudara. Gospel itu berita yang baik, saudara kasih. Bukan gosip pelan-pelan, saudara. No. Nah, bilang kiri kanan, no gospel. Nah, oke. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa saudara kuat baca? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, apa lagi? Penyembahan berhala, sihir, perturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang dahulu kubuat dahulu, yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal ini yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging telah nyata. Itu akan membawa dampak kepada kebinasaan. Hidup dalam dosa dengan sengaja, tidak mau bertobat, menuntun kepada neraka. Itu kita semua mesti sadar ini. Saudara yang kasih, Alkitab menjelaskan kepada kita, kalau saudara baca ayat 20 tadi, dikatakan penyembahan berhala. Saudara ngerti penyembahan berhala, tapi di situ dikatakan, kalau saudara lihat ayat 20, di situ ada kata sihir. Coba katakan sihir. Sihir itu artinya mempengaruhi. Jadi sihir dalam gereja, sihir dalam keluarga, sihir dalam sihir dengan menggunakan manipulasi, dengan menggunakan intimidasi, menakut-nakuti. Ya. Orang tua menyihir anak dengan lu, kalau nakal bapak tidak mau belikan kamu. Itu sihir modern, saudara ingat ya. Oh, kalau nakal lu dapat ini. Akibatnya apa? Orang disihir, orang berubah bukan karena Tuhan jamah, tapi karena disihir. Sihir dalam pekerjaan, dia mengingat lu macam-macam, saya kasih SK pindah kau, saya pindahkan kamu di tugas, saya buang kamu di daerah mana. Akibatnya orang takut, saudara kasih. Sehingga orang bekerja karena disihir. Dengan mengintimidasi menggunakan kekuasaan. Istri-istri juga menyihir suaminya, bisa terjadi saudara. Dia sihir dengan menakut-nakuti, dia sihir dengan mengancam. Suami menyihir atau sihir istri, bisa terjadi. Saling sihir satu dengan yang lain. Sehingga api sihir satu, mereka saling sihir saudara. Jadi kalau api bisa menyala, istri keluar matanya menyala, suami matanya nyala saudara. Ketemu di atas dalam rumah tangga, anak-anak jadi sasaran saudara. Papa dan mama berantem, anak-anak jadi susah, saudara. Sehingga ketika mereka mulai berantem, mari kau jalan, sebentar suka anak kabuak, saudara. Kenapa? Karena tidak bisa pukul istri, pukul anak, saudara. Nah, dan sebagainya. Sihir itu adalah kekuatan intimidasi dan manipulasi. Sihir terdiri dari apa? Intimidasi dan manipulasi. Jadi saudara kasih, kita juga tidak boleh injili orang berdasarkan manipulasi, sihir dia, saudara. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus tanpa sadar. Terakhir, lu sudah terima Tuhan Yesus. Kapan tuh? Yang kemarin? Besan tahu. Nah, kenapa? Karena orang sihir itu pengaruh kejiwaan. Tapi menerima Yesus adalah jamahan roh Allah. Amen. Nah, perubahan yang sejati adalah roh yang dijamah. Amin. Ketika roh saudara dijamah, saudara berubah, hidup kembali, maka kita mulai membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang benar. Nah, roh kita menjadi hidup, lalu firman yang kita baca menjadi makanan rohani kita, itu mengajarkan kita sehat dan kuat, sehingga kita bisa tidak termakan sihir dan intimidasi. Berita-berita yang kita dengar di televisi, di koran, atau di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok, itu bisa menyihir kita.
menyihir dengan kata-kata yang bagus. Anda tidak perlu sakit lutut untuk 100 tahun ke depan. Anda bisa sehat. Lalu dia bilang, belilah ini, belilah itu. Tapi orang sudah tersihir. Ada orang lupa. Jarang orang lututnya itu utuh kalau 100 tahun. Saudara. Tapi karena sudah mau sehat, maka dia beli. 3 bulan dia minum, tidak sembuh. Dia bilang, aduh ini omong kosong. Tapi uangnya sudah habis. Dan yang lebih rugi, perpuluhan pun sudah habis beli, saudara. Tidak ingat lagi untuk memberikan kewajibannya. Saudara lihat, bilang kiri kanan, waspada karena sihir ada di mana-mana. Kasih di kanan begitu. Nah, di mimbar ini saya tidak mau juga menyihir saudara. Saya mau wartakan kebenaran. Amen. Mewartakan kebenaran agar orang dapat memilih. Mewartakan kehidupan agar orang memilih kehidupan. Nah, umat Tuhan, ini semua, kita semua mesti waspada. Karena hal ini sangat warning untuk kita semua. Yang kelima, orang munafik dan yang kompromi dengan dosa. Wow. Lihat, Matius 24, ayat 47 sampai 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, 26, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama dengan para pemabuk. Nah, saya ganti. Tuanku tidak datang tanggal 23 September yang lalu. Lalu dia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Ayat 27, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang apa? Munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, saudara, ayat ini adalah untuk orang percaya. Bilang kiri kanan, ayat ini untuk kita. Nah, ayat ini akan membuat kita waspada. Karena tunggu Tuhan tidak datang. Tunggu Tuhan tidak datang. Janji-janji Tuhan datang untuk omong kosong. Nah, begitu kita tidak percaya, kita mulai berleha-leha. Nah, tahu-tahu Tuhan tidak datang, kita yang datang ke Tuhan. Saudara guys. Lu sudah datang nih. Nah, lihat. Waspada. Kalau Tuhan tidak datang, jawab saya. Kalau Tuhan tidak datang, kita yang datang. Itu ya. Jadi kita mesti jaga. Ya. Orang-orang munafik akan berbagian di dalam kebinasaan yang gagal. Munafik. Namanya famnya nafik, saudara. Jadi panggil dia munafik. Munah. Banyak orang munah. Tapi saya berdua di sini tidak ada, ya. Kita semua orang benar. Yang percaya katakan, saya orang benarnya lah, come on. Hanya masih kepompong-kepompong. Oke, nanti dirubah pelan-pelan. Ya. Munafik tidak berarti kepompong, saudara yang ngasih ya. Kita rubah pelan-pelan. Ya. Perubahan sudah ada di hati saya, hati kita semua. Amen. Di dalam Wahyu 21 ayat 8, itu luar biasa. Apa dia bilang di sana? Tetapi orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, lihat tadi kan, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, apa yang terjadi? Mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Orang penakut, tidak percaya, keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semuanya itu saudara pendusta itu mendapat bagian dalam lautan api, bukan air, saudara yang kasih. Jadi orang yang hanya beragama di luar, tapi tidak sungguh-sungguh hidup bagi Kristus, itu juga terancam neraka. Setiap orang yang hidup, dia mesti lahir 2 kali. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Apa saudara? Lahir 2 kali, mati 1 kali. Coba katakan begini, lahir 2 kali, mati 1 kali. Come on, pakai tangan saudara. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Lahir jasmani, lahir baru. Amen. Lalu mati bisa saja. Ada yang tidak sempat mati bisa saja. Ya. Tidak terlalu lama kalau Tuhan sudah datang. Nah, seluruh dunia. Alkitab juga menjelaskan dari kejadian-kejadian yang kita baca dari Alkitab. Waktunya sudah sangat jelas. Saudara, saya bisa kasih kisi-kisinya untuk saudara bisa lihat. Pokoknya kalau sudah ada resmi antikris berkuasa, itu sudah tanda. Karena nanti kita akan lewati antikris 3,5 tahun. Itu masa sukar dan sulit.
mau beli tanah di mana tanah saya, jangan pikir-pikir itu. Hidup dalam kebenaran. Nanti roti turun dari surga. Amin. Sebab tidak semua orang punya peluang beli tanah, saudara. Tapi semua orang punya peluang menikmati kebenaran. Nah, itu yang saya percaya. Karena itu saudara kasih, kita mesti siapkan diri, hati hidup kita. Haleluya. Amin. Katakan, saya hidup 2 kali dan saya mati 1 kali. Katakan. Nah. Hidup 2 kali itu di lahir pertama dan lahir yang kedua. Itu maksudnya hidup 2 kali. Oke? Mati bisa saja mati. Atau orang bisa tidak mati. Tapi diubahkan, Paulus bilang. Berarti ada peluang ada yang tidak mati. Saudara, dia diubahkan. Nah, umat Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dikatakan dan 10. Atau tidaklah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, orang banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara lihat, ini jelas. Di situ dikatakan tadi orang kikir. Coba lihat ayat itu. Ada kan? Ada kan? Kok orang kikir? Orang kikir. Ada kan orang kikir? Stingy. Sudah lihat di sini jelas ya, orang kikir saja tidak masuk dalam kerajaan kikir. Saudara mengerti kikir? Mau kikir atau tidak? Kenik ya. Kikir ya, kikir kenik ya, kenik masuk. Bosong kasih salah kenik bilang, bosong yang kikir masuk neraka baru bosong suruh beta jadi ke bosong. No, kenik bilang beta bagepe karena memang beta begitu. Kalau kamu gepe keras kamu uang, kamu gepe keras kamu punya bayar karena kamu jangan ikut saya, kenik bilang. Nanti kamu masuk, saya tidak ikut, saya tetap di laut. Orang kikir, saudara, sangat jelas. Kita lihat dalam Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah, ini baik-baik. Bilang apa? Tidak ada orang Sunda, orang cemar atau orang serakah, yang artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi serakah itu asalnya dari kikir. Kalau orang sudah biasa kikir, lama-lama apa saudara? Serakah. Kikir itu dia menahan untuk dirinya sendiri. Kalau udah menahan dirinya sendiri, pasti tidak pernah cukup. Ketika saya menahan untuk diri saya sendiri, saya tidak akan pernah mengalami kecukupan. Percayalah. Kita akan tambah lagi. Kenapa? Karena kikir akan membuat orang haus terus menerus. Kalau kamu mau haus dengan duniawi, berusahalah kikir sebanyak mungkin. Semakin kikir, maka kamu semakin haus dengan dunia ini. Dan ketika kamu haus, kamu sudah serakah. Kamu mau ambil siapa yang menjadi milik orang lain. Itu tidak lakukan keadilan lagi. Kita mulai ambil untuk saya, untukku dan untukku. Silintah punya 2 anak. Satu nama siapa? Untukku. Yang kedua untuk anak hanya 2 orang tapi dikasih nama yang sama. Keterlaluan banget. Kecuali kalau ada 12. Yang 7 dia kasih nama Steph. Yang 8 atau yang 12 dia kasih nama Steph. Gak apa-apa karena lupa lah. Jadi dipanggil di rumah Steph 1 ada, Steph 2 ada. Oh dia ada berbelanja. Sedangkan karena anak banyak. Ini anak 2, 1 untuk yang 1. Itulah kikir. Coba katakan, kikir menghasilkan serakah. Serakah menghasilkan ketidakadilan. Ketidakadilan membawa kepada kebinasaan. Dan sebelum kita binasa, kita merugikan orang lain. Oke? Jadi kata serakah atau tamak itu sama dengan kikir. Ada saya tidak kikir, saya hanya serakah, itu lebih lagi. Ya. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenyisan, nafsu. Wow, ini keras. Nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Karena semuanya itu datang murka Allah. Sudah lihat, Tuhan tolong kami semua. Jadi lagi-lagi ditegaskan bahwa keserakahan, kikir sama dengan penyembahan berhala dan hal itu akan mendatangkan murka Allah. Nah, sudah lihat. Ini akan membawa kita kepada dari uraian 1 sampai 6 ini sudah cukup menjadi warning untuk saya, untuk gereja Tuhan, untuk kita semua.
agar kita waspada. Oke? Dan neraka itu ada dan kekal bagi mereka, yaitu iblis dan malaikat serta siapa yang ikut dia. Dan katakan, saya pengikut Kristus. Come on! Ya, kita adalah peniru pengikut Kristus yang luar biasa. Mengapa surga itu temporer? Kita mesti ada keseimbangan dalam mengajarkan ini. Yang pertama, rencana akhir Tuhan adalah langit baru dan bumi baru. Ya, kenapa surga temporer? Karena ada bumi baru dan langit yang baru. Ya, di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 3, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Kemana air itu saya kurang tahu. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari, berarti ada di mana? Bumi. Dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah. Jadi saudara lihat Tuhan turun ke bumi. Neraka kekal, tapi surga turun ke bumi, saudara kekasih. Dia turun, Tuhan bahkan tinggal di tengah-tengah kita. Kalau selama ini kita mau ke Tuhan, sekarang Tuhan bilang, oke, I come to you. Ya, saya datang turun di tengah-tengah. Diam di tengah-tengah. Jadi Yohanes melihat langit baru dan bumi baru. Di situ kediaman Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. 2 Petrus 3 ayat 13. Kita menantikan langit baru dan bumi baru, tempat kebenaran berada. Anda bisa bayangkan, coba Anda bisa lihat gambar itu sepintas lalu. Coba Anda bayangkan suasana yang indah, tidak ada ular beludak di sana, tidak ada semua yang lain. Indah. Nah, luar biasa bukan? Kita menantikan itu. Menantikan. Jadi rumah kekal kita bukan di sana. Rumah kekal kita bukan di mana? Tetapi di bawah sini. Di mana? Coba banting kaki. Diperoleh oleh kuasa Tuhan. Tapi bukan yang ini, saudara kekasih. Yang ini akan hilang. Amin. Rumah kekal kita di bumi yang baru. Itu alasannya mengapa surga temporer, neraka kekal. Yang kedua, di sana orang kudus memerintah bersama Kristus. Wow, Anda bisa bayangkan? Nanti saudara bisa buka di YouTube, cari film-film tentang bagaimana pemerintahan kerajaan Kristus di bumi ini. Nanti ada film-film tertentu ada di sana. Wahyu 20 ayat yang kelima di situ dikatakan, mereka akan memerintah sebagai raja sampai berapa lama? Raja berapa lama? Yesus raja di atas, saya dan saudara raja-raja. Memerintah berapa lama? Berapa lama? Jadi kalau kamu difitnah 70 tahun dibandingkan selama-lamanya, kamu bisa tertawa waktu difitnah? Kalau kamu menderita, kamu susah, mungkin impianmu tidak tergenapi, kamu diolok, dihina. Kalau 50, 60 tahun, 70 tahun, dibandingkan dengan memerintah sebagai raja selama-lamanya, kamu akan tertawa. Amin. Saudara lihat, ini Alkitab yang bilang. Saya membaca ayat ini, saya bebas dari stres, bebas dari khawatir. Kenapa? Karena hanya susah-susah aja sementara. Ya. Haleluya, amen. Ada yang Tuhan izinkan, saudara mengalami problem banyak hal. Tuhan mau latih kamu menjadi soko guru dalam bidang ketahanan, dalam penderitaan. Bisa saja, itu Tuhan izinkan, saudara. Haleluya, amen. 2 Timotius 2:12 dikatakan, jika kita, saudara sama, jika kita pun akan apa? Ikut memerintah dengan dia. Bayangkan saudara, sekarang kalau Prabowo bilang reshuffle, mau ada isu-isu reshuffle, para menteri kerja tidur sudah. Ya. Kalau yang motivasi melayani ya udah. Tapi yang motivasinya hanya mau di sana supaya lindungi kaum kerabatnya, usahanya supaya jangan diganggu oleh ini dan itu, ya dia bingung-bingung saudara.
Jadi menteri apapun, saudara yang kasih, yang penting saya jadi menteri. Makanya ada istilahnya menteri turun pangkat. Menteri kok turun pangkat? Turun pangkat di dalam masyarakat. Kenapa? Kalau dia hanya pegang, misalnya dia pegang semua perusahaan di seluruh Indonesia, lalu dia disuruh hanya urus jaga bola kaki saja, pasti turun pangkat, saudara. Dan itu, tapi saudara lihat, reshuffle membuat orang pikir begini begitu. Ya kalau di daerah itu mutasi, orang mulai pikir ini. Tapi bersama Kristus, saudara katakan, kamu ikut memerintahnya berapa lama? Bilang kiri kanan, tidak reshuffle bagi Kristus. Nah, kita ikut memerintah berapa lama? Come on. Saya mau ajarkan jemaat supaya kita tuh memerintah. Jangan mental, yang penting masuk surga. Yang lebih paling parah, yang penting masuk teras surga saja. Lu baca ayat di mana, kakak? Hah? Kau baca ayat di mana? Yang penting masuk teras surga di mana? Ada yang bilang, yang penting saya berdiri satu kaki pegang diri asal di surga. Awi. No. Coba lihat tangan saudara. Saya target memerintah bersama Yesus. Come on. Untuk itu saudara kekasih, kerajaan Allah bukan hanya penyembahan, tapi juga pemerintahan. Orang-orang kudus dipercaya untuk mengelola ciptaan baru. Haleluya. Anda yang bumi ini sudah sambung, tidak ada air, berarti semua ini nyambung. 5 benua nyambung jadi satu bumi baru. Anda bisa bayangkan. Supernatural power, reign and ruling di sana dengan pemerintahan supernatural. Luar biasa bukan? 1 Korintus. Bagaimana? 1 Korintus 6 ayat 3. Bilang apa? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara, jadi lagi apa perkara-perkara? Biasa dalam hidup kita hari-hari. Hari-hari itu saudara suka diselip oleh ojek, betul? Betul atau tidak? Lalu begitu ojek selip, dia bilang kita yang minggir, padahal kita roda 4. Minggir dia bilang, minggir. Lalu tanpa sengaja mau datang gereja pun kita masih memaki lagi, saudara. Kebun binatang keluar dari salah satu ya, yang biasa buat RW keluar dari mulut kita, saudara. Kalau kita mau kira, ngomong salah. Hari-hari itu apa? Makan minum. Hari-hari itu apa, saudara? Makan minum. Di dalam makan minum itu pasti ada cuci, betul ke Anda? Seringkali makan enak, mencuci ini jadi repot, saudara kekasih. Nah, iya kan? Alasan kan orang dari belakang. Nah, orang belakang yang soalnya kita yang awal tadi. Nah, betul lah. Sukinyang tuh pasti hikmat untuk melawan ada, saudara. Saudara lihat, malaikat saja kamu hakimi. Karena nanti ada malaikat-malaikat yang malas. Lu kenapa beta itu hari beta celaka lu sudah tantangan beta. Lu di mana? Beta ada main catur. Nah, lu push up sekarang. Nah. Misalnya, tapi malaikat yang tidak main catur. Tapi yang kita akan menghakimi malaikat. Artinya apa? Dengar baik-baik. Setiap gereja ada malaikat, setiap orang gereja ada malaikat. Katakan, saya ada malaikat, gereja ada malaikat. Come on! Jadi sebagai hamba Tuhan saya mesti dengar malaikat kasih tahu. Apa malaikat yang untuk di gereja ini? Mereka bilang, saya bertobat. Oh, saya mau bertobat. Nah, jadi saudara nggak sih? Malaikat itu malaikat saja kita hakimi, bayangkan. Malaikat terbang, lu terbang lagi. Tutup lu saya, tondok di situ. Dia tondok. Malaikat. Baru malaikat, lu lihat apa lah? Tutup mata. Beta injak saluna. Lihat, malaikat saja kita hakimi. Nah, bagaimana kamu bisa menghakimi malaikat? Kalau orang angkat HP saja kamu hal yang paling ditakuti oleh suami kalau istri ambil HP-nya. Atau suami ambil istri punya HP. Atau anak-anak. Makanya sekarang saya buat HP mau ambil silakan. Karena kadang-kadang saudara kasih, dia mandi juga pakai angkat HP, saudara. Ada panggilan masuk, tunggu biar mandi. Hari-hari itu makan minum. Jadi, saudara lihat, ini satu sebelum. Kalau kamu bisa senyum waktu kamu lapar, kamu memerintah bersama Yesus.
Amin. Kadang-kadang kalau kita kerja capek, masuk buka begini tempat makan. Kan Ibu Messi tidak ada rumah. Kalau saya buka tempat makan begini, Ferdi subagi tinggi sekali yang sisa nasi kera dan haus. Ferdi tolong ambil. Waktu saya bilang ambil ke saya makan, Ferdi kalang kabut saudara. Karena dia segunung tinggi kan, perwujud tahu dulu begini saya. Dia kalang kabut, dia lari kiri kanan. Saya bilang tenang aja Ferdi, Bapak tidak marah. Beta makan, tapi terlalu keras ini saya kasih ke ikan, terlalu keras soalnya saudara. Tapi saya mulai pikir-pikir, kalau saya marah bagaimana saya memerintah bersama Yesus, lalu hanya soal nasi saja. Bilang kiri kanan, saya kenal satu orang. Kenapa kau tertawa? Hah? Kenapa kau tertawa? Lanjut, itu orang pakai baju apa ya? Motif apa ya? Hijau apa ya? Jadi akhirnya sudah, saya bilang, Ferdi, mari kita bikin kue. Akhirnya bikin kue, sudah. Saya sudah bilang kiri kanan, latihan tiap hari dengan persoalan. Kasar kan kayak begitu. Nah, sebab rumah tangga ini jadi kacau gara-gara kita tidak bisa mengatur kita, bukan? Amin. Nah, kalau begini bisa omong banyak, neraka lewat-lewat aja karena kita nggak ke sana, bukan? Amin. Atau mau ke sana? Ku mau di sana? Oke, misalnya masalah apa? Next, come on, cepat. Masalah harta dan ya, ini orang bisa berperang. Ya, ada orang tua bilang, lebih kau kasih tinggal parang di anak-anak dong. Mau bagi-bagi sudah, saudara. Nah, akibatnya kepemilikan ini membuat orang bisa berkelahi, berantam. Itu masalah hari-hari, kita mesti waspada. Jangan sampai, saudara. Kemudian apalagi, saudara? Hubungan dengan dagang, teman-teman ya. Hubungan dagang ini, di dalam dagang itu ada pinjam-meminjam. Betul atau tidak? Hah? Betul. Nah, pinjam bisa, tapi tidak punya karunia untuk kembalikan, saudara. Saya ini punya karunia pinjam. Nah, kembalikan gak? Saya punya karunia jawab. Kamu yang tanggung. Ya, itu membuat masalah. Ya, di dunia kerja, ya, akibatnya kita jengkel marah. Dengar, saudara. Dengar, kalau sampai kamu dilakukan banyak hal yang tidak beres dalam pekerjaan kamu, percayalah, Tuhan sedang melatih kamu untuk ikut memerintah bersama dengan Dia. Atasi dengan hikmat Tuhan, amin. Atasi, ada undang-undang aturan, saudara bisa sampaikan. Tapi saudara jangan sampai kita gara-gara hubungan kerja, jengkel, marah, saudara, akibatnya, ya. Ini terjadi di mana, saudara kasih? Perselisihan bisnis, kontrak, gaji, perjanjian kerja, masalah macam-macam bisa terjadi. Kemudian hubungan sosial atau kehidupan sosial komunitas. Saudara lihat, kesalahpahaman antar jemaat, konflik. Makanya tadi no gospel. Apa saudara? No gosip pelan-pelan, saudara ya. No gosip. Nah, hubungan dengan jemaat, saudara lihat, ya, terjadi sana sini ya. Nah, ada orang yang saya sudah suka gereja sana, saya pinjam. Saudara pikir gereja itu tidak ada masalah. Ada masalah. Masalah hari-hari kita akan temukan, masalah hidup berjemaat kita temukan. Itu terjadi salah paham, salah pengertian, ya. Ada menyangkut pelayanan, ada orang saudara dia, kenapa kamu pindah gereja? Saya berkelahi dengan semua di sana karena mereka tidak punya karunia sama dengan saya. Kau hebat. Kalau di sana kau bisa berkelahi, pas kau bisa berkelahi di sini juga. Tapi karena di sini konyol, di sini terima saja. Konflik-konflik dalam gereja itu terjadi dalam hubungan kita, dalam keluarga. Konflik kakak adik, saudara kekasih, ya. Ada kakak adik tidak cocok, ya. Di mana-mana ada terjadi kesalahpahaman antar jemaat, kakak adik, bersaudara, ya. Ini kalau sekumpul, kalau jauh tuh WA mantap. Kalau berdekat mulai bertengkar, berantem, lu sapa. Nanti kalau jauh lagi salam, bertobat, saudara kekasih, oke? Nah, kita mesti bisa atasi. Katakan, saya dapat atasi masalah keluarga. Come on. Masalah-masalah macam-macam, saudara. Pinjam khususnya. Kalau pinjam lebih saya kasih sedikit sudah selesai. Daripada nanti jadi repot banyak. Kalau kita tidak kuat iman, kita bisa mengorbankan saudara. Padahal tidak ada mantan saudara. Mantan istri ada, mantan suami ada, mantan besan ada, mantan saudara tidak ada. Amin. Nah, itulah sebabnya kita mesti jaga ini baik-baik. Amin. Orang bilang jelek-jelek, saudara sendiri. Amin. Ya, kita bisa saling kasih menutupi banyak sekali. Kasih menutupi banyak sekali apa? Apa? Dosa.
Pelanggaran, salah. Kasih banyak sekali menutupi pinjaman-pinjaman. Modernnya kan begitu kan? Amin. Itu bahasa terjemahan modernnya begitu. By JPF. Amin. Oke. Berikut, perkara apa? Tadi sudah disinggung. Cara apa? Makan. Ya, era nganga. Era apa hidup? Era kerja run away. Saudara lihat. Ikan kalau hidup di laut, ia mampu jalani hidupnya. Namun bila ikan keluar dari laut, ikan akan mati walaupun punya segala-galanya. Itu artinya apa? Dengar, itu artinya apa? Alkitab berkata, perkara sehari-hari. Kalau ikan tidak bisa menyelesaikan masalahnya di laut, jangan bawa ke darat. Karena di darat nanti ikan dikasih apapun, dia tidak akan hidup. Amin. Tapi kalau di laut dihadapi ikan hiu sekalipun, dia bisa masuk lubang batu, hiu selamat di luar. Bilang kiri kanan. Bilang kiri kanan. Tahan dan berjuanglah. Amin Pak Sony. Amin. Amin Pak Sony. Amin. Ya, itu dia. Jadi kita mesti hadapi ikan mesti tabah. Kalau disuruh lihat paus di sana yang sorong diri lari. Amin. Kita mesti berani hadapi dan minta hikmat Tuhan. Kalau hikmat Tuhan ada pada saudara, musuh orang itu pun musuhmu kamu akan pakai untuk melompat lebih tinggi lagi. Kalau tidak tahu, cari cerita tentang kancil, saudara kasih. Oke? Yang berikut, saudara kasih. Bumi baru penuh kemuliaan dan keindahan. Katakan, ku mau di sana, come on. Yesaya 65 ayat 20-25. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih dianggap. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap ya. Tapi kutuk tidak ada, dianggap. Saya anggap saudara tidak ada, tapi saudara ada kan? Saudara lihat? Luar biasa bukan? Kehidupan bebas dari sakit penyakit. Ayat 21. Mereka mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun dan memakan buahnya juga. Kehidupan normal alamiah dan asri. Jadi kalau sekarang kamu tidak mau bercocok tanam di rumah yang sempit, nanti di sana kamu bingung. Kan di sana mereka cocok tanam, bangun rumah. Rumah saya yakin pasti rumah batu tidak ada, rumah kayu pasti. Mulai dari sekarang rajin. Rumah pohon saudara kan. Itu kan mereka membangun, sebenarnya itu baca ayat tuh. Di pun konteks bumi baru, langit baru. Itu ayat kalau saudara baca di Yesaya 65. Oke? Mereka mendirikan, ayat 22. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka, baca selanjutnya kuat. Wow, luar biasa. Wow, dahsyat bukan? Wow. Bilang apa saudara yang kuning? Bilang apa? Umur umatku akan sepanjang umur pohon. Orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan. Saudara pikir pohon tomat? Bukan. Aras Libanon. Itu pohon yang Yesus pernah berdoa di taman saya waktu ke Israel. Itu masih hidup pohonnya. Ribuan tahun. Itu batangnya besar sekali. Itu Yesus duduk di bawah pohon situ. Itu pohon masih hidup. Jadi saudara lihat di situ. Next, kita lihat selanjutnya bilang apa? Kuat, baca mulai. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Wow, saudara nanti sertanya ini modelnya bagaimana? Saya kurang paham. Tapi Alkitab berkata demikian. Bilang kiri kanan, percaya saja. Oke, next lagi. Bilang apa? Come on, kuat. Wow. Wow. Mereka, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, Tuhan ada di tengah-tengah. Begitu tahu.
Kan masih bisu itu. Ngomong apa? Tuhan kenal. Haleluya, amin. Tidak lagi doa 5 dB. Tapi sekarang saudara mesti 5 dB. Amin. Jangan posong Sam. Kalau Sam posting sendiri itu kamu mesti menangis. Kamu jangan bilang jempol. Nanti dia jempol kau. Nah. Sudah lihat? 25. Ini luar biasa. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada lagi yang akan berbuat jahat. Atau berlaku busuk di segala gunungku yang kudus. Next. Sebab sama seperti langit yang baru, bumi yang baru akan kujadikan itu. Tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu, dan namamu akan tinggal tetap. Haleluya. Umat Tuhan, kehidupan bebas dari berbagai macam pengaruh pembusukan. Langit baru, bumi dan baru, itu kekal adanya. Kota kudus, Yerusalem baru. Yerusalem baru digambarkan penuh dengan cahaya kemuliaan Allah karena Tuhan lampunya. Dalam Wahyu 21, 10, 11. Orang-orang kudus hidup dalam kelimpahan keindahan dan kesucian. Katakan amin. Hidup kekal dalam penyembahan dan pelayanan. Ayat 22, Wahyu 22 ayat 3. Sama-sama. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Terus. Kerajaan Allah bukan pasif, tapi dia bersifat apa? Aktif. Umatnya mulai melayani, menyembah dan berelasi dengan Allah. Berapa lama? Wow, luar biasa. Makanya kalau orang terbuang dari hadapan Allah, sangat rugi. Semua, jangan pernah berkata semua agama sama. Memang semua agama sama, tapi tidak berarti sama-sama menuju ke sana. Oke? Situ dikatakan, bangsa-bangsa, kerajaan Allah. Dikatakan bangsa-bangsa membawa kemuliaannya. Coba kita lihat Wahyu 21. Mereka membawa, bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya. Mereka akan membawa apa? Kemuliaan, hormat, bangsa-bangsa ke dalamnya. Wow. Jadi sudah lihat, normal bangsa-bangsa lain, tapi bukan lagi bangsa yang jahat. Ya. Semuanya sudah dimusnahkan. Kerajaan Allah, saudara kasih, penuh dengan kemuliaan. Mereka membawa kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh. Kepada kita semua, gereja Tuhan, memerintah. Kerajaan Allah bersifat global. Setiap bangsa dan budaya dipulihkan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah, tubuh kebangkitan membutuhkan rumah fisik. Saya mesti tahu, bumi yang baru. Haleluya, amin. Jadi kalau kita hanya masuk surga saja, berarti yang ada di sana apa? Jiwa saja. Dan tidak lengkap. Di sana ada roh saja, tidak lengkap. Makanya 1 Korintus 15 ayat 52-53. Orang mati akan dibangkitkan dengan tubuhnya yang tidak dapat binasa dan mulia. Tubuh yang dimuliakan membutuhkan lingkungan fisik dan kekal, bukan sekedar surga spiritual. Karena kalau kita bilang surga kan spiritual, kan kita bayangkan tuh hal-hal yang indah-indah nun jauh di sana. Itulah sebabnya surga sekarang bersifat sementara untuk jiwa, sedangkan bumi baru adalah tubuh tambah jiwa yang dibangkitkan. Dan katakan, amin. Selama-lamanya. Jadi tubuh, jiwa, roh utuh di bumi yang baru, amin. Cuman cara mengoperasikannya kita masih butuh hikmat belajar. Karena memerintah artinya ada yang diperintah, bukan? Memerintah artinya ada proyek, ada pekerjaan yang kita akan atur. Surga akan menyatu dengan bumi. Wow. Ya. Wahyu 21 ayat 2. Bilang apa? Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah. Turun dari surga berarti ada di mana? Di bumi. Kenapa Yesus berkata, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Itu kekal. Turun. Yesus tidak pernah tarik kembali ayat itu. Keabadian bukanlah kita yang naik ke surga, tetapi surga yang turun ke bumi. Haleluya. Sekali lagi, baca bersama saya. Keabadian bukanlah kita yang naik ke surga,
tetapi surga yang turun ke bumi. Tolong kasih viral ini kata-kata. Amen. Membutuhkan atau ini membuktikan bahwa surga seperti sekarang ini bersifat sementara. Karena rencana kekal Tuhan menyatukan surga dan bumi. Yang percaya katakan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan.